Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bertemu kembali lagi dengan Mas Pugin di sini. Nah, di video kali ini saya masih membahas seputar aplikasi desain grafis yaitu Vanity Designer. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan membahas cara bagaimana menggunakan Ellipse Tool yang ada di Vanity Designer versi Mas Oging ya. Yang pastinya juga sesuai pengalaman saya ketika menggunakannya. Oke, teman-teman. Baik, langsung saja teman-teman kita buka software Vanity Designer-nya ya. Seperti biasa. Nah, kemudian teman-teman kalau sudah terbuka tampilannya seperti ini, tinggal teman-teman tekan view dokumen saja. Nah, di sini klik. Nah, selanjutnya tinggal teman-teman pilih format ataupun artbox ukuran dimensi yang sesuai kebutuhan teman-teman, misalnya berapa. Nah, di sini tinggal dipilih, banyak pilihannya ya. Nah, mungkin di sini Mas Ogin menggunakan A4 saja. Nah, kemudian tinggal atur saja di sini mau potret, teman-teman bisa klik yang ini. Kalau teman-teman orientasinya mau landscape, bisa teman-teman klik yang ini. Nah, oke. Kemudian diperhatikan juga di sini ya, teman-teman pilih sesuai kebutuhan juga, supaya teman-teman tidak ada kendala di akhir ketika teman-teman sudah selesai membuat desain. Nah, di sini misalnya Mas Ogin milih yang RGB karena RGB lebih untuk kebutuhan ketika desain tersebut kita posting di sosial media maupun itu Facebook, Instagram dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau teman-teman kebutuhan teman-teman membuat desain untuk dicetak seperti nyetak poster, banner, baliho dan lain sebagainya yang intinya di print out ataupun dicetak, teman-teman harus pilih yang mode colornya yang CMYK ya. Oke, mungkin di sini saya pakai yang RGB saja. RGB. Nah, kemudian yang ini juga yang terakhir, teman-teman harus ingat kembali kalau teman-teman membuat desain yang outputnya PNG, teman-teman harus checklist ini ya, karena kalau di Vanity Designer kalau teman-teman membuat desain, kalau teman-teman tidak men-checklist transparent background yang di sini, tapi ketika teman-teman sudah selesai, teman-teman save, terakhir sudah di save dan di export ke PNG, tetap background belakangnya tidak akan transparan. Nah, maka dari itu teman-teman harus teliti, di sini harus di checklist, klik seperti ini ya. Nah, di sini saya tidak checklist saja karena di sini untuk memberikan contoh sederhana atau tutorial sederhana bagaimana teman-teman mempelajari menggunakan Ellipse Tool versi Mas Ogin ini ya. Oke, kalau sudah seperti ini tekan create saja di sini. Nah, udah. Nah, kemudian akan ada tampilan artwork putih seperti ini. Nah, diusahakan teman-teman ketika teman-teman membuat desain supaya nanti memenuhi ketika di print out ataupun di export si desainnya itu seluruhnya dapat. Nah, teman-teman otomatis harus membuat desain ya memenuhi kotak tersebut, dan yang harus diingat, membuat desain jangan sampai keluar di area artboard atau kotak putih ini ya, karena nanti kalau di export nanti teman-teman desain itu pasti terpotong. Nah, maka dari itu kenapa ada kotak putih seperti ini di seluruh software desain, maupun itu di Adobe Illustrator, CorelDRAW, Photoshop dan lain sebagainya ya. Oke, langsung saja kita ke pembahasan video kita kali ini, bagaimana cara menggunakan Ellipse Tool di Vanity Designer. Oke, Vanity Designer di sini, Ellipse Tool-nya ada di sini. Nah, teman-teman bisa klik aja Ellipse Tool ini, tulisannya kan Ellipse Tool. Oke, klik. Nah, kemudian tinggal teman-teman arahkan saja ke artboard-nya. Nah, teman-teman tinggal klik kiri seperti ini ya. Nah, menyesuaikan kebutuhan besar ataupun lebarnya teman-teman yang inginkan, misalnya seperti ini. Klik kiri, tahan ya. Baru kalau sudah misalnya sesuai ukurannya, baru lepas. Nah, misalnya teman-teman, nah seperti ini kan biasanya buletannya kurang enak ya. Nah, di sini juga kan biasanya buletannya sisi kiri, kanan dan sisi atas bawahnya kan biasanya kalau kita ukur itu tidak sama. Nah, supaya teman-teman presisi atau pas kiri kanan atasnya, teman-teman harus tekan sebelum teman-teman klik kiri mouse-nya, sambil tahan teman-teman klik dulu Alt dan Shift. Nah, seperti ini baru teman-teman klik mouse kirinya, tahan. Nah, begini ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu ya, jadi dia pas. Nah, oke, kita ulangi lagi, mungkin kita ganti dulu warnanya merah supaya kelihatan. Nah, di sini kalau teman-teman ingin ganti warnanya di sini aja ya, buletan seperti di video sebelumnya. Kalau ingin mengganti warna objeknya yang ini, kalau ingin mengganti outline objeknya yang ini ya, merah misalnya di sini.
Nah kalau udah tekan ALT, sambil tekan shift, nah dia akan seperti ini. Oke. Nah jadi dia antara sisi kiri kanannya pas. Nah bisa dilihat ya, di situ ada tulisan WH. W itu artinya weight, lebar, H itu artinya height, tinggi. Nah itu kan sama, di angkanya sama seperti itu ya. Nah kemudian itu pas sesuai kebutuhan. Oke, kita taruh aja di tengah. Nah di tengah kita seperti ini ya. Nah kalau sudah seperti ini berarti si objek tersebut sudah ada di tengah. Oke teman-teman. Nah sebelumnya kalau teman-teman ingin jadi seperti ini, ada kayak garis hijau merah. Nah teman-teman harus mengaktifkan snapping ini nih. Nah harus diaktifkan ya, kalau tidak teman-teman tidak akan keluar seperti itunya. Jadi bingung ketika teman-teman ingin bagaimana pasnya, posisinya. Nah jadi tidak kelihatan. Nah kalau teman-teman aktifkan di sini snappingnya, dia akan muncul. Nah seperti ini. Oke, kita ganti warnanya, mungkin merah terlalu mencolok. Nah, misalnya coklat ini ya. Kemudian kita ulangi lagi ya, kita sampingkan dulu, kita ulangi lagi supaya teman-teman paham. Nah di sini Mas Obin mempraktekkan atau memberikan contoh tutorial sederhana dari dasar supaya teman-teman kedepannya mudah, karena dasar tools yang ada di software design itu paling penting sebelum teman-teman mendesain sesuatu. Jadi nanti ada kaitannya ketika teman-teman membuat desain apapun, itu pasti dibutuhkan tools dasar tersebut. Nah salah satunya adalah ellipse tool ini. Oke, kita tekan lagi ellipse toolnya, kemudian kita tekan klik kiri sambil kita tekan ALT nya. Nah seperti ini ya, bisa teman-teman tekan ALT, bisa misalnya ya. Nah misalnya teman-teman bisa tekan bukan ALT, sorry teman-teman, ternyata shift ya. Nah shift, nah, kalau teman-teman shift juga bisa seperti ini. Nah, oke, ini aja. Ataupun teman-teman bisa dengan tekan Ctrl plus shift. Nah seperti ini, biar posisinya di tengah juga sama ya. Nah seperti itu ya teman-teman. Oke, kita hilangkan aja yang ini, kita taruh di tengah. Nah sebenarnya teman-teman juga bisa menaruh di tengah, posisinya di tengah, bisa juga dengan cara seperti ini. Nah di sini ada tulisan alignment. Nah klik kiri, kemudian pilih teman-teman yang ini align center. Nah seperti ini ya. Nah tapi kan ini posisinya masih di tengah, belum di tengah-tengah pusatnya. Nah kalau sudah seperti itu, baru teman-teman tekan yang ini align vertical, pilih yang ini align middle. Nah align middle ini adalah posisi objek di tengah pusat. Jadi ya klik aja, hanya akan posisinya di sini seperti ini ya. Nah kalau sudah seperti itu, kita apply saja, apply. Oke. Nah kalau sudah seperti ini, teman-teman masih berhubungan dengan ellipse tool ya. Misalnya teman-teman si bulatnya itu atau si ellipse nya ini outline-nya pengen diwarnain. Nah ini kan masih tipis, hitamnya masih kelihatan tidak terlalu ya. Nah teman-teman tinggal tekan aja yang hitam ini, tekan. Nah oke, teman-teman tekan di sini stroke nih ya. Nah tekan klik kiri, dan pilih aja yang ini. Nah di sini tinggal teman-teman rubah ukuran, bisa digeser ke kanan. Nah seperti ini kan akan menebal ke kanan, kalau ke kiri dia akan menipis stroke-nya. Oke. Nah misalnya teman-teman garis-garis ini mau putus-putus, nah bisa juga teman-teman tekan yang ini dash line. Nah dia akan putus seperti ini. Oke. Nah satu lagi ya teman-teman, ketika biasanya di sana teman-teman di sana ada beberapa yang pertanyaan, kendala dan masalah. Kenapa ketika objek tersebut kita besarkan ataupun kita kecilkan, dia akan ikut besar, dan sebaliknya dia akan ikut kecil, tidak sesuai dengan ukurannya. Nah teman-teman di sini harus menceklis scale with object. Nah fungsinya scale with object ini, kalau teman-teman membesarkan objek tersebut, nah si garis outline-nya dia akan mengikuti sesuai ukuran yang teman-teman ubah. Nah seperti ini ya, misalnya si bulat ini saya besarkan, nah dia akan mengikuti sesuai dengan ukuran yang kita berikan tadi outline-nya. Nah kalau kita kecilkan juga sama. Nah tuh, dia akan ikut. Oke. Nah kalau misalnya teman-teman tidak checklist, nah ini contohnya ya, tidak checklist scale with object,
maupun di Adobe Illustrator dan CorelDRAW, kalau teman-teman tidak checklist scale objeknya, dia akan seperti ini jadinya. Lihat ya. Nah, dia akan menipis kalau di ke atas kan. Kalau dibesarkan dia akan menipis. Kalau dikecilkan dia akan membesar. Nah, seperti ini ya. Nah, dia tidak mengikuti dari awal. Di awal outline, ukuran outline stroke-nya yang di awal kita berikan. Jadi fungsinya scale with object kita checklist adalah seperti itu. Makanya teman-teman harus checklist. Oke, udah itu saja. Selanjutnya kita masih berkaitan dan ada hubungannya dengan kegunaan ellipse tool ya. Nah, selanjutnya adalah kita copy paste dulu, kita jadikan dua objeknya ya. Nah, ini misalnya oke, saya tipiskan dulu outline-nya misalnya 5, nah, misalnya 5 aja, 4 hampir sama 5, geser, copy paste. Nah, copy paste sendiri ada dua caranya teman-teman ya, bisa CTRL-C kemudian CTRL-V. Nah, dia akan ada dua seperti ini, ataupun bisa teman-teman menggunakan cara seperti ini. Teman-teman tekan keyboard ALT nya, kemudian sambil tekan objeknya, klik ALT, kemudian tarik klik kiri mouse-nya ke samping. Nah, seperti ini ya, dia akan otomatis ada seperti ini, objeknya akan ada dua. Nah, biasanya tergantung sih. Nah, ada yang desainer di sana menggunakan cara ALT plus klik kiri objek, ada juga yang menggunakan CTRL-C dan CTRL-V untuk mengcopy objek, menjadikan objek tersebut jadi dua, seperti itu ya. Oke, sekarang masih berkaitan dengan ellipse tool. Nah, sekarang bagaimana kita menggunakan atau mengambil objek-objek yang kita inginkan misalnya ya. Nah, di sini kan ada dua objek. Nah, misalnya teman-teman ingin menggabungkan ya, jadi satu objek. Nah, sebenarnya bisa dengan CTRG itu grup. Nah, CTRG grup ini dia masih tergabung. Nah, tergabung maksudnya ini masih bercampur dengan stroke yang satu objek dan objek yang lainnya. Nah, kalau ingin satu stroke semuanya, nah teman-teman bisa tekan di sini nih. Nah, add. Nah, kalau di Affinity Designer sendiri berbeda ya. Bahasanya mungkin berbeda bahasa, tapi fungsinya hampir sama seperti software desain lainnya. Tekan saja di sini add. Nah, seperti ini dia akan jadi satu seperti ini. Oke. Nah, jadi berbentuk kacang gede. Oke. Nah, kemudian selanjutnya kalau misalnya teman-teman ingin mengambil bagian yang, nah misalnya tidak ya, ditabung dulu. Nah, misalnya teman-teman ingin mengambil bagian ininya saja, nah ya, teman-teman bisa tekan yang ini, sub, tekan. Nah, dia akan terambil bagian sininya. Jadi kita biasanya banyak desain atau banyak kebutuhan sesuai si desainernya, sesuai kebutuhan si desainernya mengambil bagian objek tersebut dengan cara seperti itu, memotong objeknya. Oke. Nah, kemudian jika teman-teman ingin mengambil bagian tengahnya di sini nih, nah di sini, nah teman-teman bisa juga tekan klik yang ini, intersect. Nah, di sini intersect hampir sama ya di software Adobe Illustrator dan di software Adobe CorelDRAW juga. Nah, itu sama bahasanya intersect. Namun ada juga yang tidak sama, tapi fungsi toolnya hampir sama seperti itu ya. Nah, tekan saja ini. Nah, dia akan otomatis terambil bagian yang tengahnya saja. Oke. Nah, selanjutnya kita yang ini, yang sort. Nah, di sini sort ini teman-teman akan mengambil objek yang satu ini dan yang kedua ini, jadi yang tengahnya ini akan hilang. Oke. Nah, teman-teman tekan aja. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kemudian yang terakhir adalah divide. Nah, divide ini teman-teman bisa mengambil semuanya, bagian semua objek. Yang ini bisa, yang ini bisa, dan yang ini bisa. Jadi kita bisa memisahkan. Oke. Nah, kan kalau yang ini sekarang kan hanya ada dua objek bulat ya, bulat yang satu, bulat yang kedua. Kalau yang divide ini teman-teman bisa ambil yang ini iya, yang tengah juga iya, dan yang sebelah sini juga iya. Oke, tinggal tekan saja, kita lihat hasilnya seperti apa. Klik. Nah, teman-teman tinggal tekan di sini. Nah, dia akan terpisah. Oke.
Nah, jadilah seperti ini. Oke teman-teman. Nah, di sini juga kan bisa kelihatan sudah menjadi satu desain yang simpel sederhana, mungkin bisa didesainkan seperti logo ataupun dan lain sebagainya. Tinggal divariasikan lagi, ditambah-tambahkan warnanya supaya lebih kelihatan menarik. Oke. Selanjutnya bisa teman-teman lihat ya. Di sini kita kembalikan lagi. Oke, kita hapus saja. Nah, kita kembalikan ke tengah. Oke, kita apply. Nah, sini kalau teman-teman ingin mengganti atau merubah warnanya, ya saya teman-teman ulang lagi, teman-teman bisa ganti di sini aja. Ya, warna yang tengah itu untuk warna yang ini, bulat ini warna untuk bulat di dalam objeknya. Nah, seperti ini dan lain sebagainya ya. Oke. Nah, kemudian kalau ingin outline-nya objek tersebut, teman-teman yang pilih aja sesuai kebutuhan. Oke. Nah, kemudian masih berkaitan dengan tool, kita kembali lagi ke oke. Kemudian teman-teman ingin mentransparankan, transparankan contohnya supaya kelihatan tidak terlalu jelas. Biasanya ini digunakan buat bayang-bayang misalnya ya. Teman-teman tinggal opacity. Nah, di sini kan kalau di CorelDRAW sendiri dia menu toolsnya itu transparency tool. Nah, kalau di Adobe Illustrator sama opacity namanya. Nah, teman-teman tinggal ganti di sini. Nah, sesuai kebutuhan atau sesuai keinginan seberapa transparannya si objek tersebut. Misalnya 50%, nah dia akan memudar. Misalnya 30%, nah dia pun akan memudar. Misalkan 10%, dia pun akan seperti ini ya. Oke. Dan selanjutnya teman-teman ingin merubah outline-nya atau garisnya. Nah, kalau kita merubah lebar atau tinggi, akan di sini nih. Nah, seperti ini. Nah, akan sangat kurang enak ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini dan seperti ini. Nah, teman-teman ingin merubah yang sininya misalnya ataupun dan lain sebagainya. Nah, teman-teman harus convert si curve tersebut. Nah, caranya teman-teman klik objeknya, kemudian tekan di sini. Nah, di sini ada convert to curve. Baru setelah itu teman-teman tekan yang di sini, not to. Oke. Nah, teman-teman baru bisa seperti ini dong. Nah, bisa dirubah seperti ini. Dirubah bisa seperti ini. Sesuai kebutuhan teman-teman misalnya. Oke. Nah, sesuai selera atau sesuai kebutuhan teman-teman ketika teman-teman membuat desain apapun itu. Oke teman-teman, makanya dasar-dasar tool yang ada di software desain apapun itu sebisa mungkin teman-teman harus mengetahui. Makanya di sini Mas Ogin memberikan tutorial dari dasar dulu. Nah, dari dasar-dasar tool yang ada di software Affinity Designer tersebut. Nah, nanti kalau sudah semuanya sudah Mas Ogin berikan tutorialnya, baru kita beranjak ke praktek membuat desain. Nah, nanti ada bermacam-macam desain yang kita akan praktekkan. Oke teman-teman. Nah, jadi begitulah contoh tutorial cara bagaimana menggunakan ellipse tool di software Affinity Designer. Oke. Nah teman-teman, begitulah video penjelasan dan pembahasan cara bagaimana menggunakan ellipse tool yang ada di Affinity Designer versi Mas Ogin ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian. Dan jika teman-teman di sana ada masukan atau saran yang mau dibahas di video selanjutnya, komen di kolom komentar video di bawah ini, oke? Supaya bisa membantu teman-teman dalam belajar mengenai desain. Dan yang terakhir, mohon maaf kalau ada salah dalam tutur kata kalimat yang saya sampaikan di video ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.